Yes, DZZ kita akan masuk ke dalam round yang pertama. Bermuda langsung saja pesawat hadir dari arah Sentosa menuju ke arah Graveyard. Aldo ngejokes mulu hari-hari, tapi ini dia Sentosa udah pasti milik EVOS Immortal ya, Do ya? Iya pasti sih, dari hari pertama selalu Sentosa tidak pernah dilepas dari pemain dari EVOS. Mereka akan coba untuk looting pulau ini sendirian. Dan kembali Sudli gue akan bahas DG akan bermain dengan formasi yang kurang lebih sama. Mereka akan turun di Mars Electric, kemudian ke daerah dari Pocinok. Tapi kali ini sedikit berbeda karena yang diutus ke arah Pocinok adalah 3 orang dan Mars Electric hanya diberikan seorang Made untuk meloot daerah elektrik sendiri. Karena kemarin mereka itu 2 di Pocinok, 2 di Mars Electric. Tapi tentunya kembali akan sama di daerah dari CT. MBR akan turun pertama. Rotasi berikutnya mereka mungkin akan bertemu di wilayah dari Factory, itu possibility-nya. Dan mungkin bakal terjadi early clash di sana, tapi kita nggak akan tahu juga karena mungkin hari ini akan ada beberapa rotasi yang berubah. Mengingat hari pertama mungkin beberapa kesalahan sudah dievaluasi sih. Nah ini dia udah ketemuan ternyata ya kawan-kawan dari PSG, di mana satu orang itu Seven Kinds bakal berhadapan dengan teman-teman dari tim 1 yang menurut gue ini nggak bagus sih untuk tim 1 alias si Dota. Aja udah ada Arya juga yang siap untuk mengintai si Dota, langsung coba dia dengan begitu cepat, semoga menang. Kali ini kehilangan 1 anggotanya, first blood dari tim komunitas kali ini, Dok. Yes, pembukaan yang begitu baik sebetulnya karena tim 1 tampaknya terpisah lumayan jauh dan si Dota harus sendirian di sana. Tapi sekarang teman-teman yang lain tampaknya akan, menurut gue lebih better mereka tarik mundur nggak sih? Atau mereka bakal coba untuk tabrak aja karena di rumah L ini juga nggak ada resource. Dia helmnya udah level 2, face yang masih belum kelihatan juga. Tapi dengan seorang diri aja dan backup yang lainnya masih terlalu jauh. Jadi menurut gue ada launchpad bisa dipakai buat jauh dulu aja. Yes, ini jauh ya. Ini kemarin gue nggak hadir gara-gara emang gue lagi main ya Kodok Forest. Bukan saya Semoga menang. Ini kita melihat kawan-kawan dari Semoga Menang masuk ke shipyard dengan tanda kutip mereka ini pentalan gitu kan dari plantation. Seharusnya resource mereka juga lebih banyak daripada orang-orang yang berada di plantation. Sebenarnya gue yakin Kodok tadi udah sempat ada di CPR, cuman coba ngebantuin si Dota, tapi balik lagi karena si Dota udah tumbang, mau nggak mau harus regroup lagi dengan 3 orang yang tersisa. Semoga Menang harus main save rotasi. Bahkan kalau bisa mungkin ya menghindari pertempuran, ada clash kalau bisa cabut dan segala macam. Tapi ini dia MBR yang tadi diprediksi akan bertemu di sekitar Factory, tapi nampaknya mereka coba untuk berlari ke arah Rimland Village. Betul, sekarang Rimland Village sendiri pun sekarang udah jadi tempat, harusnya udah ada 1 squad sih yang turun dari Rimland Village. Harusnya kemungkinan besar tim dari PXG Wonderkid yang bakal turun di sini. Tapi kita lihat apakah kira-kira tempat mereka bakal coba untuk diambil, karena kali ini kayaknya gue belum melihat ada pergerakan. Tapi apakah ada tim Lucky yang akan kembali melewati wilayah dari Rimland Village dari arah belakang? Cukup dalam kalau tim dari MBR untuk bisa melut ke arah tengah dari rumah Sultannya. Tapi kayaknya cukup sulit kalau seandainya mereka bakal digempur dengan tembakan jarak jauh dari tim Lucky. Tapi kayaknya mereka juga, apakah bakal coba ditabrak kah? Tabrak sih ini. Ini Lucky sih tahu sih jalur rotasi dari MBR ternyata benar Rimland Village bakal coba deprediksi. Karena gini ya, semua tim yang turunnya di sekitaran Rimland Village pasti mereka bakal balik lagi ke Rimland Village. Kenapa? Karena pasti bakal ada satu tim yang ada di Rimland Village yang susah banget untuk keluar dari tempat tersebut untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kali ini hal tersebut dilakukan oleh Lucky Esports dan informasinya sudah mulai didapatkan. Kalau kita ngeliat dari garis circle yang udah keluar, pas banget untuk circle-nya berada di pegunungan Rimland Village. Jadi mau nggak mau MBR harus merangin Lucky Esports terlebih dahulu sebelum nantinya mendapatkan zona aman. Tapi jalur rotasinya kalau ditutup kayak gini ini bakal jadi berbahaya. Apalagi Limbo menjadi orang terdepan, garda terdepan untuk kawan-kawan dari Lucky Esports juga cukup berbahaya. 3-1 dengan formasi yang cukup jauh seperti ini. Ini sama aja lo merelakan 1 orang ya. Karena balik lagi, kawan-kawan dari MBR juga gak bisa diremehin. Dalam pengambilan pick off-nya juga cukup luar biasa. Tapi kita beralih lagi kali ini di mana sudah ada Semoga Menang yang benar-benar bermain pinggiran, Do. Udah nggak mau lagi, Do ya. Ada, mereka bakal coba untuk main placement dulu sih. Tapi kayak kita lihat sini Bayu yang bukan Kodok, tapi salah, Kodok yang bukan Bayu dibalik harusnya. Tentunya di mana akan lewat dulu aja. Salah lagi Anda. Enggak, ngetes. Ngetes. Dipukul gua. Parah gua dipukulin. Oke, tapi tampaknya Bima Sakti sendiri bakal udah ada 1 tim juga yang bakal lewat sini. RRQ yang tampaknya akan bertemu dengan si Curo atau tim dari SCR yang kali ini sudah menembak seorang Maybe kelihatan dari atas. Tembakan sudah di open.
Razor memegang SKS tentunya akan memantau siapapun yang berada di area bawah mereka. Kali tim dari RRQ akan mencoba untuk bisa mensolidkan formasinya kembali, di mana Razor akan dikirim untuk bisa memastikan tim dari SCR berotasi kemana mendapatkan informasi. Tapi kayaknya SCR sudah hilang dari peta nih. Ya nggak mau ya. Semuanya sadar ini adalah map hari terakhir 5 map. Mereka harus coba bermain maksimal. Objektif gaming menjadi tujuan dari setiap tim. Bahkan Curo yang sudah banget harus melarikan diri. Tapi hati-hati, udah ada beberapa tembakan juga sebenarnya yang masuk ke arah Curo. Artinya jalur rotasi mereka pun udah mulai terbaca. Sayangnya dari Mystery Sports yang berada di papan kiri kali ini harus bermain dengan 3 orang karena 1 orangnya terpental ya. Ini resiko kalau kalian main di turnamen tapi nggak pakai Telkomsel. Jadi buat apa nunggu-nunggu, langsung aja diganti biar aman dan juga nyaman. Betul, karena koneksinya baik, tentunya mensupport semua game juga. Betul. Jadi pastikan kalian itu nggak ada nge-lag klub ya. Oke, tapi tentunya kita lihat sini Bullseye. Ada 2 squad yang tampaknya sudah akan turun. Di sana ada tim dari Semoga Menang dan juga tim dari PXG Wonderkid yang akan mungkin bertemu setelah ini. Tapi kayaknya SCR menaiki mobil mengetahui ada tim Mystery Sport di arah rumah L, tentunya akan coba mungkin ditabrak terlebih dahulu. Di mana rumah L akan dijaga. Granat sudah dilempar ke arah atas, apakah mengenai satu pemain di sana? Tapi kita lihat seorang Frosty akan coba lempar ace granate-nya. Trust terjatuh dan ditumbangkan oleh seorang Dax D, dan tentunya 1 poin berhasil diamankan. Dax D berhasil ditumbangkan oleh Selegi, dan tentunya pemain dari tim Mystery Sport berhati-hati dari arah kiri. RRQ bakal masuk, tapi Fly mengetahui posisinya, mendapatkan 1 pemain yang berhasil jatuhkan dari keluar, bakal digunakan terlebih dahulu. Tapi 2 pemain coba untuk menahan healing dilakukan oleh seorang Eltras. Di sana MAG-7 sudah dipegang. Reload terlebih dahulu, rumah kayu menjadi tempat perlindungan mereka. Tapi rumah L bakal ditabrak Mr. Fly, mendapatkan seorang Selgi. Tapi kita lihat kembali mana seorang Eltras mencari angle kembali, di mana tentunya pemain RRQ. Tapi Eltras malah terjun ke atas, dan tentunya di arah sampai masuk Frosty dengan Uzi sudah dipegang terlebih dahulu, di mana tim dari Mystery Sport coba melakukan revive terlebih dahulu di arah atas, di mana Mr. Fly terjatuh. Tampaknya RRQ akan menabrak siapapun yang berada di depannya. Mr. Fly bakal tumbang, dan juga Lucky Evo Arrow juga bakal hilang tampaknya. Tapi tampaknya Mystery Sport harus puas di posisi ke-12, ditabrak oleh tim dari RRQ. Tapi belum berakhir karena tim dari SCR pun akan berada DG pun tampaknya harus tumbang oleh tim Dranix, ditabrak di sana, dan MBR mendapatkan 1 pemain dari Lucky Limbo. Dan itu dia 2 squad tampaknya harus pulang terlebih dahulu. Wow, kita disajikan 3 pertempuran sekaligus, bahkan kali ini belum berhenti. Sport harus tumbang di posisi 10 di tangan teman-teman MBR. 3 pertempuran sekaligus berlangsung. Bahkan kali ini kalau kita lihat tersisa seorang Hoak. Sayang sekali Pobles nampaknya bakal kesulitan, cuman mendapatkan 1 poin. Granat. Ada granat teman-teman lempar, dan bye-bye sudah. Pobles pun harus menghilang di posisi 9. EVOS Immortal 4 poin eliminasi kali ini sudah didapatkan dengan hanya kehilangan 1 orang saja. Itu tidak hanya sih, sebenarnya kalau misalkan lihat hari terakhir mereka kalau tinggal bertiga, tegang gak sih? Yes, betul. Tegang gak sih? Panik, agak getar lah. Agak getar lah ya. Apalagi Arul lagi yang hilang kan. Itu dia. Orang depannya lagi. Orang depannya masalahnya. Ini gue bukannya gimana nih. Tapi kan Rasha itu purely sniper. Walaupun kita tahu mekaniknya juga kuat, tapi emang basically dia bakal main jarak gitu kan. Iya. Kalau ditabrak dekat Rasha bingung sebetulnya. Itu dia. Agak sulit ya. Agak sulit untuk ngadepin kalau ada nanti pertempuran atau clash jarak dekat. Makanya tadi juga Pak, walaupun dari seorang Hoax tersisa sendirian, tapi 3 orang dari anak-anak EVOS ini nggak ada yang maju sama sekali. Bener. Itu malah ngandelin lethality. Karena mereka udah takut nih. Rasa mereka udah tumbang. Bener. Nggak ada lagi orang terdepan. Jaga jarak menjadi kunci untuk mereka. Makanya ngandelin lethality. Jadi untuk sekarang gua rasa objektif dari EVOS Immortal adalah ngumpulin lethality yang cukup banyak terlebih dahulu untuk menghindari adanya pertempuran-pertempuran yang dipaksakan untuk jarak dekat ya. Betul, karena kunci kesuksesan adalah key of success. Aduh. Ya coba lagi di minggu depan ya. Iya nggak apa-apa ya, remet ya. Iya. Oke, tapi ya kita lihat tuh MBR kali ini bakal berpindah terlebih dahulu, tampaknya mulai bergerak. Tapi tampaknya EVOS 1 orang hilang, tampaknya Dewa United berhasil terculik 1 pemain, dan kayak 1 orang Menzi doang yang tarik ke belakang nih. Seorang Zeknya berhasil jatuhin tadi di arah mobil dengan pemain dari Dewa bakal coba untuk masak. Tapi kita lihat tampaknya di sini SCR pun masih hold dulu aja di posisi jadi ini ya, jaga tower tampaknya nih. Iya, ini udah ada 1 posisi yang cukup aman. Rasanya hilang. Diamankan oleh rasanya hilang benar tadi karena ada ledakan juga. Jadi rasanya harus terpick off. Sayang sekali Zek dan juga Mans mau nggak mau tersisa 2 harus coba bermain pinggiran. Tapi lo lihat udah ada yang namanya inisiasi untuk mengamankan 1 anggota dari EVOS lainnya. Dan ternyata Dewa kali ini cukup niat untuk bermain di pinggiran. Cukup bersabar. Dewa kali ini yang dari kemarin sering banget ke Kator
rotasi, mereka benar-benar coba bermain safe untuk kali ini. Bahkan mereka coba menghindari tempat-tempat rotasi yang mereka coba jajaki gitu kan. Mereka coba bermain pinggiran dan akhirnya mereka ngedapetin 1 buah poin. Dan ini cukup lumayan untuk mereka sebagai pembuka yang cukup nyaman juga. Apalagi sekarang udah tersisa 8 tim, harus lebih berhati-hati lagi. Tapi memang ya kalau kita ngebahas pertempuran yang tadi udah terjadi, itu RRQ pinter banget untuk ngambil kesempatan di dalam kesempitannya. Padahal udah sempet kehilangan 1 orang, tapi objektif mereka adalah ya kita harus tumbangin dulu yang L-nya gitu. Masalahnya Bay, dari hari pertama RRQ selalu bisa nge-trade. Bahkan di setiap fight yang menakutkan mereka nggak bisa kehilangan 1 pemain. Tapi PSG tampaknya harus tumbang terlebih dahulu, didapatkan oleh tim dari Semoga Menang, dari seorang Fall. Dan mungkin tadi sempat lo bahas juga tentang Dewa United. Tentunya ini game pertama mereka bermain dengan stick to the plan banget, bermain dengan cukup safe. Gue berharap mereka bermain dengan stick to the plan hingga akhir, karena biasanya di game ketiga, game keempat mereka tuh suka udah kepanasan tabrak biasanya. Oh iya, biasanya emang ada beberapa tim yang kayak gitu ya, telat panas, kalinya panas, kepanasan. Gitu. Jadi ngelihat dikit nggak bisa slow. Iya, ngelihat ada musuh dikit maju pokoknya. Hajar. Nah iya itu tuh ada beberapa tim yang emang harus. Oke, tembakan tampaknya masuk dari orang di sana. Razor coba menghitkan pemain dari SCR, tapi di bawah Legalot. Tentunya melontar mendapatkan 3 orang. Ini yang tadi gue bahas, bahwa Legalot bermain sebagai seorang intelijen, di mana bermain dengan pelan mendekati musuh sendirian dan hilang tentunya. Yes, kapten kita, kapten terkuat kita sudah kembali sepertinya ya, karena akhirnya Legalot sudah mengeluarkan gameplay berani, tapi 3 orang lainnya pun tadi benar-benar mengcover Legalot dengan cukup bagus. Benar. Perhatian yang luar biasa dari berbagai arah, sehingga lawan alias si Curo bingung dari mana tembakan berada, sehingga seorang Legalot mampu mendekati 1 watchtower dan langsung dikasih 1 tembakan melontar. Gak perlu 2, gak perlu 3, gak pakai. Cukup 1 aja rata. Itu cuma info doang. Itu mereka di posisi yang sama, di mananya udah langsung dikasih M79 selesai. Legalot nyamar jadi apa ya tadi ya? Sampai gak kelihatan. Parah sih. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Iya, Oke, tapi ini dia tadi udah ada yang coba berotasi juga dengan menggunakan bajai pastinya dari seorang EVOS Immortal yang cukup kesulitan, harus bermain di luar zona. MBR 4 poin kill sudah didapatkan, bakal coba menjaga terlebih dahulu. Ingat, di mana ada danger zone, di situ ada musuh. Itu adalah teori yang cukup benar ya. Jadi danger zone ini biasanya nggak pernah kosong nih, selalu ada orangnya. Dan sekarang benar, danger zone tadi diisi oleh kawan-kawan. Semoga menang. Tapi biasanya tuh danger zone itu sekarang rumornya, kalau seandainya ada danger zone, biasanya di pinggirannya itu ada lebih dari 2 squad. Nah, itu dia ya. Biasanya. Tapi tampaknya ada tembak-tembakan juga. Kalau kita lihat dari RRQ yang mulai melontarkan tembakan ya. MBR agak sedikit terpisah, tapi ya kita akan melihat dulu di arah dalam dari red zone-nya ada seorang Zeus yang tampaknya sudah mengamankan tenda dulu. Ini tapi depan ada yang lewat tadi kayaknya dari tim siapa tuh? RRQ kayaknya. Cuman lewat-lewat aja gitu kan, coba untuk ngamanin objektif mereka. Mereka butuh kompon, dimana udah semakin kecil juga Bima Sakti akan menjadi center of the map pastinya. Dan ini harus coba diamankan terlebih dahulu oleh kawan-kawan RRQ ya. Mengingat mereka udah mendapatkan 5 poin kill. Sayang banget kalau mereka nggak masuk 3 besar gitu kan, untuk mengamankan posisi yang lebih baik lagi di overall standing nantinya. Dan mereka memutuskan untuk regroup, nggak mau berpisah, nggak mau berpindah atau coba untuk split up gua rasa ya. Yes, tapi kita lihat juga tampaknya di wilayah dari Bima Sakti Strip sendiri sudah cukup ramai. Semoga menang kali ini, akan menahan di arah tower ya kembali. Fall menahan di arah rumah. Ini bisa jadi akan cara bermain yang sama akan dilakukan oleh pemain dari RRQ. Mengingat sekarang Legalot akan mulai bergerak secara persistensi dengan perlahan untuk mendekat ke arah perumahan yang ditempati oleh tim dari Semoga Menang. Fall tampaknya akan menjaga sedikit ke arah luar. Granat sudah dimasak ke arah belakang perumahan tentunya, di mana ada informasi bahwa ada yang mendekat. Legalot akan coba ngecek ke arah belakang dari ada pagar. Oke, granat sudah dimasak terlebih dahulu. Glue wall digunakan. Pelontar sudah dipegang kembali, mendapatkan balai 2-1 dan berhasil hilangkan 1 pemain. Quarter kill untuk seorang Legalot. Dan tentunya di mana rumah Kayu akan coba dicek terlebih dahulu. Razor perlahan mengecek kemanakah Fall ingin berlari. Tentunya akan menjadi player terakhir yang akan di sweeping rumahnya oleh petugas dari RRQ. Aduh, gua sekarang baru sadar ya, counternya buat player-player yang ada di
Watchtower adalah seorang legalot ya. Jadi hati-hati aja. Legalot ya? Iya, kalau lo masih ada RRQ terus lo coba sembunyi di Watchtower, udah siap-siap F gitu kan, karena legalot bener-bener on point banget dari tembakan pelontarnya. Tapi balik lagi kali ini coba untuk mencari vision terlebih dahulu dari seorang legalot, sedangkan 3 orang lainnya juga bakal coba regroup di mana sudah ada store rotasi yang bakal coba dimainkan. EVOS coba untuk bermain sabar, tapi Dranix kali ini yang posisinya terbaca di tangan Dewa United. Langsung coba dihujani peluru, pastinya beberapa tembakan masuk ke arah seorang Mal, tapi nggak masalah, masih bisa regroup juga. Terlalu jauh dari circle yang sudah ditentukan, ini bakal jadi cukup berbahaya. Tapi MBR nampaknya cukup gatal juga melihat satu tim, satu squad yang berada di dalam satu rumah sabun. Langsung coba ditatakin terlebih dahulu dengan penggunaan satu woodpecker, tapi nggak masalah karena memang masih bisa sembunyi. 6 tim tersisa 19 orang kali ini dong. Yes, tapi tentunya di mana kalau melihat tadi rotasi dari Dranix, mereka sudah membuang sekali banyak di source. Mal bakal kelihatan emang ke arah kepala dengan menggunakan Baretta 499 hit dan langsung knock satu orang begitu saja. Pemain MBR satu orang pun berhasil dijatuhkan dengan pelontar dari seorang Susana. Iris di BN, satu orang bakal di convert menjadi point kill, dan masih ada 2 pemain lainnya dari MBR yang tampaknya harus melihat ke arah belakang terlebih dahulu karena tim Dranix akan coba nobrak dari belakang. Tapi EVOS Immortal harus posisi ke-6 ditabrak oleh tim dari Legalo tampaknya, dan semoga menang juga tumbang di posisi ke-5. Dranix akan coba untuk maju. Gerat sudah dimasak oleh seorang Zeus, coba untuk memprediksi di mana musuh berada. Sudah dual factor bakal digunakan, double barrel bakal dipegang oleh seorang Jatra, mendapatkan beberapa hit juga. Tapi kita sih double factor coba untuk mengejar jump shot 2 orang, dan tampaknya Zeus berhasil mendapatkan 1. Tersisa seorang Jatra saja, coba teman dari Dranix. Tapi Zona mulai mencicil, mau nggak mau harus lari menggunakan mobil terlebih dahulu, tapi bakal dikejar oleh pemain MBR. Dan tentunya Jatra coba untuk bisa lari, tapi tampaknya di sini satu orang berhasil di-convert jadi point kill. Jatra cepat turun, bakal ditembak oleh pemain dari tim MBR. Glue Wall bakal menggunakan RRQ, bakal join fight. Jatra menahan, tapi Dranix harus puas posisi ke-4, dan sekarang MBR akan berhadapan dengan tim dari RRQ tampaknya Bayu. Well, ini dia 3 tim tersisa bakal coba saling berebut. Boy nampaknya MBR bakal coba turun untuk join masuk ke dalam circle yang sudah ditentukan. Tapi di sisi lain ada Dewa dengan 4 anggotanya yang bersiap untuk menghajar 2 anggota dari MBR yang terlihat begitu jelas. Dan udah ada Haidans yang bakal coba di pick up oleh seorang Rain. Tapi kalau kita lihat juga Rain langsung coba mengamankan Pundip di poin kill. Tidak boleh terlewat, tidak boleh terskip. Zeus menjadi orang terakhir untuk MBR. 4 anggota dari RRQ sudah ngamanin zona terakhir kali ini. Dewa pun harus segera masuk karena dari arah circle sudah mulai bergerak kali ini. Langsung coba masuk dari serang Bams, tapi posisi Bams juga udah mulai terbaca karena vision yang dibuka oleh kawan-kawan RRQ cukup bagus kali ini. 2 orang bakal mengintai pergerakan dari Dewa. Rupetnya udah mulai cukup kesakitan. Bams juga menerima cukup banyak range kali ini dengan setup keluar yang cukup bagus. Bakal coba masuk double factor ribu kali ini. Oh no, seorang Maybe, tapi masih bisa untuk mengocek terlebih dahulu. Dan ternyata ada seorang Legalot yang berhasil merupakan 2 orang sekaligus. Maybe di sana pun harus tumbang di tangan seorang Bams, tapi Legalot lagi dan lagi bakal menghajar 2 orang dari Dewa. Reds dan juga Rain kali ini masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Pelontar Legalot dengan pelontarnya bersiap langsung dia 2. Backman langsung ngain terlebih dahulu. MBR bakal coba dihajar dan posisi ketiga, dan kali ini RRQ berhasil mendapatkan Abuya. Buya. Wow, kembali hari